Oke baik, salam olahraga. Mengenai dari laga kemarin malam memang sangat luar biasa. Dan untuk laga malam hari ini saya membahas pertandingan dari Liga Premier Inggris. Brentford menghadapi Chelsea. Terlihat di laga ini Brentford dengan formasi 4-3-3, Chelsea dengan formasi 4-2-3-1. Oke, ini line up pemain, ada banyak pemain yang akan absen untuk Chelsea. Mungkin ada sekitar 6 atau 5 ya. Klasemen sementara Chelsea peringkat 4, sedangkan Brentford peringkat 12. Dari peringkat sementara cukup jauh. Jadi untuk laga ini mungkin akan ada banyak kejutan. Kemungkinan besar Chelsea akan sangat sulit untuk bisa meraih kemenangan di kandang Brentford. Selanjutnya kita membahas pertandingan Fulham menghadapi Liverpool. Terlihat di laga ini Fulham dengan formasi 4-2-3-1, Liverpool di laga ini dengan formasi 4-2-3-1 ya. Kemudian untuk line up pemain ada 3 pemain yang akan absen, sedangkan Liverpool di laga ini ada 4 pemain. Klasemen sementara Liverpool masih di puncak, sedangkan Fulham berada di peringkat 10. Untuk laga ini kemungkinan besar akan ada 3 gol ya untuk laga Fulham menghadapi Liverpool. Berikutnya di laga Tottenham menghadapi Southampton. Terlihat di laga ini Tottenham dengan formasi 4-3-3 ya. Sedangkan Southampton dengan formasi 3-4-2-1. Tottenham di laga ini ada 4 pemain yang akan absen, sedangkan untuk tim tamu itu ada 6 pemain. Jadi untuk laga ini klasemen sementara di mana Tottenham berada di peringkat 16 ya, sedangkan Southampton berada di peringkat 20. Ini pertandingan papan bawah ya. Nampaknya mungkin hanya selisih 1 gol saja untuk kemenangan Tottenham di kandang menghadapi Southampton. Berikutnya saya membahas pertandingan Manchester United menghadapi Manchester City. Terlihat di laga ini Manchester United dengan formasi 3-4-2-1, sedangkan Manchester City dengan formasi 4-2-3-1 ya. Untuk Manchester ini ada sekitar 6 pemain, ada 8 ya, 8 pemain yang akan absen, sedangkan City ini ada 5 pemain. Erling Haaland sudah pastikan akan absen di laga ini. Jadi untuk laga ini kemungkinan besar tidak akan terjadi lebih dari 3 gol ya. Maksimal mungkin 3 gol saja untuk laga Manchester City menghadapi Manchester United atau derby Manchester ya. Berikutnya dari Serie A Italia saya membahas pertandingan Empoli menghadapi Cagliari. Empoli di laga ini dengan formasi 3-4-2-1, sedangkan untuk tim tamu Cagliari dengan formasi 4-3-2-1 ya. Empoli di laga ini sangat banyak, ini ada 6, 8, 9, ada 10 pemain yang akan absen. Ini pertandingan papan bawah ya. Saya mengira laga ini tidak akan terjadi 3 gol ya, maksimal 2 gol saja untuk laga Empoli menghadapi Cagliari di laga ini. Next, selanjutnya saya membahas pertandingan Atalanta menghadapi Lazio. Terlihat di laga ini Atalanta dengan formasi 3-4-1-2. Atalanta di laga ini selaku tuan rumah menjadi tim yang diunggulkan, sedangkan Lazio dengan formasi 4-2-3-1. Atalanta di laga ini sekitar ada 6 pemain mereka yang akan absen, sedangkan Lazio di laga ini hanya 3 pemain saja. Atalanta berada di peringkat 3, sedangkan Lazio berada di peringkat 7 sementara. Untuk laga ini walaupun Atalanta bermain kandang nampaknya akan cukup sulit untuk bisa meraih kemenangan di kandang. Cenderung laga ini nampaknya bisa berakhir di skor imbang. Kemudian dari Bundesliga Jerman saya membahas pertandingan Pauli menghadapi Borussia Mönchengladbach. Pauli di laga ini dengan formasi 3-4-1-2, sedangkan Borussia Mönchengladbach di laga ini dengan formasi 4-2-3-1 ya. Pauli di laga ini sekitar ada 5 pemain mereka yang akan absen, begitu juga dengan Borussia Mönchengladbach. Klasemen sementara Gladbach berada di peringkat 6. Hanya selisih 1 poin dengan Freiburg sebagai peringkat 7 ya. Pauli mencoba keluar dari zona merah. Jadi untuk laga ini kemungkinan besar akan terjadi 3 gol ya, 3 gol ataupun bisa lebih di laga ini. Minimal ada 3 gol ya untuk laga Pauli menghadapi Borussia Mönchengladbach. Kemudian saya membahas pertandingan dari Liga 1 Prancis. Di laga ini mempertemukan tuan rumah Rennes menghadapi Auxerre. Terlihat di laga ini Rennes dengan formasi 3-5-2, sedangkan Auxerre di laga ini dengan formasi 3-4-2-1. Rennes di laga ini 3 pemain mereka yang akan absen, sedangkan Auxerre di laga ini ada 4 pemain. Klasemen sementara Rennes berada di peringkat 12, Auxerre peringkat 10 ya. Ini pertandingan papan bawah. Tidak menutup kemungkinan walaupun dari klasemen Auxerre lebih baik, tetapi saya mengira laga ini Rennes akan mampu meraih kemenangan di kandang.
Helicopter ready for